Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita kembali belajar PPKN. Hari ini kita akan mempelajari tentang dua materi. Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Yang pertama, praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dijadikan sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Dalam praktiknya, Pancasila sebagai dasar negara disamakan dengan norma hukum. Artinya, jika melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, itu Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya di kehidupan di sekolah ya. Misalnya, kalian tidak menggunakan atribut sekolah yang lengkap, dasi, tali pinggang, kaos kaki sesuai yaitu warna putih, berarti kalian akan mendapat hukuman karena sudah jelas di peraturannya bahwa harus memakai atribut lengkap ya. Nah, itu Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, sekali lagi Ibu katakan Pancasila sebagai dasar negara sama dengan norma hukum. Ketetapannya pasti, hukumannya pasti, jelas dan tegas. Itu Pancasila sebagai dasar negara ya. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Dalam prakteknya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa disamakan dengan norma kesopanan. Contohnya, sopan tidak kalau kalian tidur ketika guru menjelaskan, ngobrol ketika guru menjelaskan. Nah, itu berarti melanggar norma kesopanan. Sanksinya bukan berupa hukuman, tetapi adalah cemoohan atau teguran dari lingkungan sekitarnya. Itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa atau sama dengan norma kesopanan. Selanjutnya, keterbukaan ideologi Pancasila mempunyai 3 nilai dasar, yaitu 3 nilai, yaitu 1 nilai dasar merupakan hakikat kelima sila Pancasila yang terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ketuhanan berhubungan dengan Tuhan, agama, dan kepercayaan. Bagaimana kita bisa menghormati orang yang berbeda kepercayaan dengan kita, bagaimana kita bisa menghargai mereka yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Nilai kemanusiaan berhubungan dengan sesama manusia. Bagaimana kita bisa saling tolong-menolong terhadap teman atau orang yang tertimpa musibah. Bagaimana kita bisa menjalin sikap kekeluargaan dan menjaga persahabatan. Yang ketiga, nilai persatuan atau sesuai dengan sila ketiga, yaitu bagaimana cara kita menjaga persatuan, bagaimana cara kita bisa tetap mencintai tanah air, bagaimana cara kita tetap mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan berhubungan dengan bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain, bagaimana cara kita mengemukakan pendapat kepada orang lain, bagaimana cara kita bisa menyampaikan pendapat dengan baik, dan bagaimana kita bisa
menggunakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Selanjutnya, nilai keadilan. Nilai keadilan tentu saja berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar ideologi Pancasila, berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksananya. Lembaga pelaksananya yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Eksekutif Presiden, legislatif DPR, MPR, DPD, yudikatif MA, MK, KY. Itu dipelajari ya waktu kelas 8 kemarin. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi nilai praksis ini adalah praktek dari nilai instrumental. Prakteknya ya. Contohnya, bagaimana Presiden bisa menjalankan kekuasaannya dengan baik, bisa menghargai sesama dengan baik ya. Nah, itu termasuk praktek dalam nilai instrumental. Demikian anak-anak ya, lebih dan kurang ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.